Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Arianto Budiono dari Serui, Kepulauan Yapen, Papua, melalui Rema, Renungan Malam. Malam hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kita sungguh bersyukur karena firman Tuhan adalah firman yang ya dan amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur, karena malam hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi dengan jelas, dan biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi dan menaungi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa kita sekarang sedang mengalami situasi krisis yang begitu luar biasa berat. Pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin daerah sedang bekerja keras untuk memulihkan perekonomian, memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan situasi bangsa ini. Ada banyak orang-orang yang begitu luar biasa bekerja di tengah-tengah kita. Ada tenaga kesehatan, ada tenaga keamanan, ada orang-orang yang memberikan uangnya, ada orang-orang yang memberikan hartanya untuk memulihkan negeri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita akan belajar dari Salomo, seorang raja yang besar. Dia berdoa untuk menyerahkan bangsa yang dipimpinnya. Dia menyerahkan situasi negaranya kepada Tuhan. Dan luar biasa sekali, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Bahkan untuk kali yang kedua, Tuhan menampakkan dirinya dan menjawab doa Salomo. Salah satu jawaban yang diterima oleh Raja Salomo yang Tuhan sendiri katakan ada di ayat 14 dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, saudara, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Karena Tuhan langsung menjawab doa Salomo. Dan Tuhan langsung menyatakan posisinya, menyatakan posisi umat Tuhan sebagai umatnya. Oleh karena itu saudara, mari kita akan bersama-sama juga menaikkan doa-doa kepada Tuhan bagi situasi dan kondisi bangsa kita. Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengalami pemulihan atas negeri kita? Alkitab memberitahukan kepada kita, firman Tuhan berkata kepada kita, merendahkan diri, itu yang harus kita lakukan. Merendahkan diri itu artinya mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa kita. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa, kita tahu bahwa doa sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk membuat perubahan di dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Dengan berdoa, kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan yang ketiga, yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Apakah kita selama ini mencari wajah Tuhan? Apakah kita selama ini mencari kekudusan Tuhan? Dan ketika kita mencari kekudusan dan wajah Tuhan, maka kita akan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan ketika itu sudah dilakukan, apa yang terjadi?
Tuhan mengatakan, dan aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama menaikkan syafaat bagi bangsa dan negara yang kita kasihi, Indonesia ini. Mari kita akan bersama-sama menaikkan permohonan-permohonan kita bagi bangsa yang kita kasihi, Indonesia ini, supaya Tuhan mendengar dari surga, supaya Tuhan mengampuni dosa bangsa kita, supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Bila firman Tuhan yang singkat ini akan menolong kita untuk kita bersama-sama menjadi pribadi yang mencari wajah Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dan juga yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Meteraikanlah dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman ini akan tertanam kuat dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.